Kedengeran ya. Jadi nah, oke. Jadi ini pasien kita adalah Tuan M, 50 tahun. Seorang buruh ya, datang ke puskes ya. Jadi dia ini datang ke puskes dengan keluhan, mudah lelah udah 5 bulan ini. Terus Tuan M ini mengeluh kesemutan dan kebas di ujung jari tangan dan kaki yang bertambah berat sejak 1 minggu terakhir. Nah, 1 bulan yang lalu Tuan M pernah berobat ke dokter praktik umum dan dikatakan mengalami kurang darah, sehingga ia diberikan vitamin penambah darah. Tuan M menyangkal menderita penyakit cacingan dan penyakit menahun. Tuan M memiliki riwayat operasi di bagian lambung pada 2 tahun yang lalu. Jadi dia ada operasi, kayak tahu nggak? Kayak artis apa? Yang nyanyi ini loh, Melly Goeslaw. Melly Goeslaw itu operasi bariatrik. Jadi lambungnya itu dipotong sebagian supaya cepat kenyang gitu ya. Nah, jadi sejak saat itu nafsu makannya menurun. Jadi nggak makan dikit udah kenyang untuk membeli bahan makanan juga berupa daging-dagingan. Kasihan ya dia jadi kurang. Sebenarnya kalau daging-dagingan bukan defisiensi besi sayang. Bisa juga defisiensi vitamin B12 ya. Oke, dari pemeriksaan fisik didapatkan pucat. Pucat itu adalah mengindikasikan adalah suatu anemia ya. Oke, dari tensinya juga 100/60 agak rendah ya. Karena pada pasien anemia salah satunya juga sering terjadi penurunan dari volume juga darahnya. Nah, di 110 berarti sudah ada respon kompensasi tubuh. Kompensasi tubuh karena anemia itu gitu ya. Jadi kalau orang anemia, kita tuh butuh cepet loh, apa ya, kan, eritrosit itu membawa apa sih? RBC darah itu membawa apa ya? Membawa oksigen, membawa nutrisi ya. Nah kalau dia mengikat, kan Hb itu fungsinya apa? Mengikat oksigen ya. Nah kalau Hb mengikat oksigennya sedikit, otomatis dia butuh banyak ya. Butuh berkali-kali lipat untuk mendapatkan oksigen yang sama gitu. Intinya dia butuh frekuensi apa ya, ibaratnya butuh Hb yang lebih banyak gitu, sedikit gitu ya, hanya, berapa nih Hb-nya, hanya 10 gitu ya. Jadi, dia butuh, effort yang lebih gitu, makanya nadinya akan cepat. Tujuannya adalah supaya oksigenisasinya cukup gitu. Nah, RR 20, suhu 36,8, tinggi badan 160, berat badan 49. Itu kalau dihitung IMT-nya berapa nih? Masih normal weight nggak ya? Coba bantu Kakak nih, BB 49 dibagi 1,6 dibagi 1,6 berapa ya? 49 dibagi 1,6 dibagi 1,6. Ayo berapa? Ada yang bisa bantu? Kalkulator. 49 bagi 1,6 ya. Dibagi 1,6. Ada yang udah dapat? 19. Ya, jadi jawabannya apa? 19,14. 19,14 itu apa artinya? Artinya normal weight, belum ada gangguan nutrisi ya. Intinya belum ada underweight lah gitu. Nah, kepala konjungtiva pucat ya wajar ya karena HB-nya 10. JVP 5-2 itu masih normal ya. Nah, toraks, jantung dan paru-paru normal, berarti tidak ada kelainan baik di jantung. Ya, berarti ya masih terkompensata ya. Abdomen datar lemas, lemas itu normal ya, bisik usus normal, hepar dan lien tidak teraba. Ekstremitas telapak tangan dan kakinya pucat. Interpretasinya karena anemia ya. Kalau Nokia negatif itu koilonikia itu apa ayo? Kuku sendok. Jadi pasien ini tidak ada kuku sendok. Berarti tidak mengarah ke suatu anemia
defisiensi besi. Karena kalau kuku sendok, atrofi papil, itu adalah defisiensi besi gitu, oke. Dan pemirsa laboratoriumnya, kita lihat leukosit 7.000, LED 8 dengan hematokrit 40%, GDS-nya 100, MCV 114, artinya adalah makrositer. Kenapa? Karena normalnya MCV itu berapa sih? Ayo ada yang tahu? 80 sampai 90, ada yang bilang gitu, ada yang 95 gitu ya. Sedangkan MCH ada yang tahu berapa? 22 sampai 28 gitu ya. Jadi ini masih normal ya MCH-nya, heeh. Namun, MCV-nya yang meningkat. Jadi, MCV itu menunjukkan apa? Marco Uku ukuran. Ukurannya besar, volumenya besar. Kalau besar apa namanya? Makro, makrositer. Nah, oke, kalau kecil di bawah 80, misal 70-an itu namanya mikro. Mikrositer, yaitu dari MCV. Nah, kalau MCA itu apa? Mikroskopus hemokromnya gitu ya. Jadi pewarnaan. Krom itu warna ya, jadi pewarnaannya masih bagus ya, oke. Tapi gambaran sel darahnya besar ya, lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Belum ya? Kalau belum kita lanjut dulu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan anemia? Anemia itu kurangnya jumlah eritrosit dan kadar Hb dalam darah. Nah, anemia defisiensi B12 itu adalah anemia yang disebabkan oleh vitamin B12. Ya, disebabkan oleh kurangnya vitamin B12 atau disebut cyanokobalamin. Jadi vitamin B12 ini larut dalam air dan biasanya kita dapat dari produk hewan ya. Daging merah. Nah, jadi seperti itu. Dari epidemiologi yang paling banyak itu memang makrositor itu sering pada usia di atas 40 tahun. Mungkin dia nggak mau makan daging. Kemudian semakin meningkat pada usia lanjut dan jenis kelamin wanita paling banyak dibanding pria. Nah, fisiologinya apa sih sebenarnya anemia ini? Jadi adalah fungsinya. Fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari fungsi ya, fungsi dari tubuh kita. Terutama yang kita bahas pada kasus ini adalah hemoglobin. Itu sebagai transport oksigen, karbon dioksida, dan ion hidrogen. Jadi untuk Hb itu yang normal seperti apa? Jadi gini, kita ngomongnya RBC ya, karena RBC ini dia mencakup HB. Ya, di RBC ini ada yang namanya HB. RBC itu bentuknya seperti pipi, bikonkav, dan kedua sisinya ada bikonkav lah ya. Seperti inilah ya. Itu red blood cell. Nah, kalau untuk HB itu ada di RBC ini gitu. Nah, ini red blood cell ya. Sedangkan HB ini ada di dalam sini gitu ya. Terus ada yang namanya platelet atau trombosit. Yang cairan ini adalah plasma, yang putih ini adalah leukosit yang banyak jenisnya, ada neutrofil, ada leukosit eosinofil, ada basofil dan lain-lain. Ini adalah pembuluh darah gitu ya. Nah, HB itu merupakan, eee, apa ya, ibaratnya bagian juga dari RBC yang terdiri dari rantai. Rantai apa? Rantai globin dan hem. Jadi globin ini rantai polipeptida dan hem ini merupakan cincin porfirin dengan 4 molekul besi. Atom besi dapat berikatan secara reversibel dengan molekul oksigen. Satu hemoglobin itu bisa membawa 4 molekul oksigen gitu. Makanya eh, tadi Hb itu penting ya. Kalau kadar Hb-nya rendah ya otomatis oksigen yang dibawa oleh RBC juga akan rendah. Oke. Nah, ini metabolisme vitamin B12. Jadi apa sih vitamin B12 itu? Kenapa sih ada hubungan dengan HB? Ayo kenapa? Karena kita tahu ya, kalau pada kasus ini kenapa vitamin B12-nya defisiensi? Karena dia ada masalah di lambungnya. Jadi lambungnya ini mengalami operasi sehingga mungkin ada masalah dan juga adanya bagian yang tidak sempurna lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya seharusnya ukurannya seperti ini
dia akan mengalami penurunan dari ukuran, otomatis apa yang terjadi? Penyerapan vitamin B12 juga akan menurun. Sebenarnya bukan hanya vitamin B12, ada asam folat juga. Penyerapan itu berlangsung awalnya di lambung, kemudian bisa usus dan sebagainya. Nah, kalau menurun bagaimana yang terjadi? Nah, kita tahu ya vitamin B12 ya, asam folat itu berperan dalam sintesis DNA untuk pembentukan hemoglobin. Jadi kalau misalnya vitamin B12-nya rendah, asam folatnya rendah, sintesis DNA hemoglobin juga terganggu. Alhasil akan menyebabkan ukuran hemoglobin yang meningkat ya, menjadi RBC yang meningkat ya, menjadi makrositer gitu ya. Jelas ya? Oke. Jadi gini, sebenarnya vitamin B12 itu juga nanti akan disimpan di dalam hati ya selama 3 tahun itu dalam storage. Tapi kalau misalnya tetap eee, ibaratnya absorpsinya terganggu, otomatis storaging-nya juga terganggu atau sedikit atau menipis. Sehingga kita butuh butuh apa ya, asupan yang lebih untuk kadar vitamin B12-nya. Jadi seperti itu ya. Jadi vitamin B12 itu penting sekali untuk sintesis RNA, DNA ya, dalam pembentukan, hemoglobin gitu ya. Jadi, kita pakai ini vitamin B12. Jadi vitamin B12 dan, eee, bergabung dengan methylmalonyl coenzim A yang akan menyebabkan perubahan menjadi methylmalonyl-CoA mutase, kemudian akan menjadi succinyl coenzim A. Kemudian vitamin B12 ini dia akan, mmm, ibaratnya ikut berperan juga dalam pembentukan metionin sintase yang nantinya metionin dan homocysteine ini juga akan, membentuk ATP dan sebagainya ya. Nah ini ya kita masuk ke hematopoiesis. Jadi ini adalah grand scheme ya. Awalnya pembelahan darah itu bagaimana sih? Itu berawal dari pluripotent stem cell. Apa sih pluripotent ini? Pluripotent ini adalah sel yang bisa membelah menjadi sel apapun. Di sini dia bisa jadi mieloid, dia bisa jadi limfoid ya. Nah, kalau mieloid dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk colony forming unit yang akan menjadi basophil forming unit yang nanti jadi banyak sekali diferensiasi menjadi progenitor yang lain. Nah, untuk BFU menjadi CFU dan, berdiferensiasi menjadi pronorblast, normoblast, polikromatik normoblast yang nanti ujung-ujungnya menjadi eritrosit. Jadi ini merupakan prekursor, ini progenitor. Ya, yang nantinya CFU megakaryosit atau koloni, forming unit megakaryosit dia akan berdiferensiasi ya, membentuk prekursor yaitu megakaryoblast. Jadi megakaryoblast ini merupakan trombosit yang muda atau platelet yang muda gitu ya. Kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi megakaryosit dan akhirnya akan menjadi platelet atau trombosit. Nah, begitu juga dari mieloblast ya akan berdiferensiasi ujung-ujungnya jadi promyelosit, mielosit, metamyelosit, dan band, serta neutrofil dengan berbagai jenisnya. Jadi dia tuh ada neutrofil batang, segmen ya, nanti awalnya band dulu, neutrofil band itu adalah batang, kemudian akan tersegmentasi menjadi neutrofil segmen. Ya, begitu juga monoblast berdiferensiasi menjadi promonosit, dan nanti ujungnya jadi makrofag gitu ya. Sama aja ya, eosinofil juga ya, dan basofil. Nantinya dia akan ini sebagai leukosit semua nih, gitu. Ini trombosit. Kemudian kalau limfosit gimana nih? Dia beda jalur guys, ya. Jadi limfosit ini dia akan menjadi dua, yaitu limfosit progenitor yang B dan T. Ya, jadi dia ada dua dan akan berdiferensiasi menjadi B limfoblast dan T limfoblast. Blast ini berarti sel yang muda dan dia akan bereferensiasi menjadi dewasa menjadi T limfosit dan B limfosit. Yang B limfosit ini dia akan membentuk plasma sel gitu ya. Kakak rasa jelas ya kita masuk ke eritropoiesis. Eritropoiesis ini berlangsung di sumsum tulang di mana sebenarnya ada kaitan dengan mananya eritropoietin ini akan dideteksi akibat penurunan dari oksigen, dia akan meningkat kadarnya. When less oxygen is delivered in the kidney, they secrete the erythropoietin into blood. Jadi, ketika kadar oksigen di
dalam ginjal itu sedikit, dia akan memproduksi eritropoietin dan akan dialirkan ke dalam darah. Eritropoietin itu akan menstimulasi produksi eritropoiesis supaya dia bisa menghasilkan Hb atau RBC yang lebih banyak di sumsum tulang. Jadi, akan menambah eritrosit di dalam sirkulasi dan akan membawa oksigen yang cukup di dalam darah. Peningkatan oksigen yang dibawa oleh, RBC itu akan menstimulus sekresi, eritropoietin sehingga nanti eritropoietinnya stop. Jadi kalau sudah cukup, stop gitu, kalau kurang, reproduksi gitu ya, jadi seperti itu. Nah, apa sih etiologi dari anemia defisiensi B12? Itu adalah alkohol, malnutrisi ya tadi ya, operasi perut atau lambung sehingga kan penyerapan dari vitamin juga terganggu. Diet, misalnya dia nggak mau makan daging, vegetarian, atau hamil, atau obat-obatan dari vitamin B12. Faktor resiko tadi vegetarian, keluarga operasi, penyakit autoimun dan kronisis. Patofisiologinya ini ya. Oh nggak tampil ya. Ntar ya, Kak lihat dulu. Oh emang nggak Kakak masukin yang tadi ya. Jadi nanti ada patofisiologi yang di bawah. Kita share screen dulu aja ya. Nah ini ya, ini manifestasi klinis dari anemia 5L, lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Bukan lalai ya, lunglai. Penglihatan berkunam, pusing, telinga berdenging, penurunan konsentrasi. Kenapa? Ayo. Karena iskemik, butuh oksigen. Makanya ada yang bilang butuh aqua, karena di dalam air juga ada oksigen. H2O, O2. Kalau kurang konsentrasi, butuh aqua, butuh oksigen. Oke? Sering nggak kalian kurang konsentrasi? Ini sekarang kurang konsentrasi nggak? Halo? Tasya? Atau Tasya anemia? Nggak? Enggak, Kak. Enggak ya, masih konsen ya, oke. Ya, belum anemia berarti ya, oke. Nah, keluhan pada sel epitel, mukosa, saluran cerna, napas, kemih, dan genital. Kemudian kalau keluhan neuropati pada defisiensi B12 itu terjadi apa? Parestesi, kelemahan otot, kesulitan berjalan, demensia, psikosis, dan gangguan penglihatan ya. Nah, kita lihat nih, gimana sih cara diagnosis pasien kita itu tadi dari anamnesis. Kan kita tadi udah nanyain tuh pasiennya anemia udah 5 bulan ini. Terus kita bisa tanyain faktor resikonya. Kalau dia nggak makan daging atau dia ada riwayat operasi, itu tanyakan ya, karena itu penting sebagai faktor pencetus atau resikonya. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita bisa dapatkan nadinya. Adanya peningkatan nadi dan biasa IMT underweight kalau dia nggak makan. Tapi kalau kasus kita ini masih normal weight ya 19, jadi belum kategori underweight. Terus dari pemeriksaan fisik kita bisa menyingkirkan penyebab yang lain seperti defisiensi besi karena tadi koilonukia, atrofi papilida tidak didapatkan. Kemudian di laboratorium mendapatkan Hb yang turun dan MCV yang meningkat, sehingga kita bisa menginterpretasikan bahwa dia anemia makrositer. Pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan serum B12, B9 atau asam folat dan Schilling test. Ya, jadi kalau B12 ceknya apa? Schilling test ya, atau pemeriksaan lebih lanjut ya untuk melihat maturasi dari eritrosit dan granulosit. Lanjut tata laksana. Jadi tata laksana pasien ini kalau dia defisiensi B12 ya kita kasih B12, yaitu nama lainnya adalah cyanocobalamin. Dosisnya berapa? 1 mg per hari, setiap 2 minggu ya. Sorry asam folat 1,5 mg per hari sebelum makan sampai dia sembuh gitu ya, kadarnya normal. Non farmakologinya kita bisa berikan edukasi untuk konsumsi daging ya, buah, sayur, protein dan kalau dia vegetarian ya dia harus diberikan suplementasi yang diperkaya dengan vitamin B12. Nah ini adalah blood products ya, jadi bisa juga, dikasih apa, dikasih darah ya ini pada pasien-pasien dengan reaksi transfusi ini nggak apa-apa, ini lihat aja ya. Jadi banyak kalau misalnya dia ada gangguan hemodinamik bisa kita, tambah darah, tapi kalau pada kasus ini belum ya. Nah, kadang kalau pasien ditambah darah ada reaksi transfusi seperti demam, alergi, hemolitik, karena dia tidak ada
kecocokan antara golongan darah A, B, dan O. Atau ada reaksi septik kalau dengan penggunaan yang tidak steril ya. Nah, ini komplikasi dari kasus kita. Jadi, kalau kasus kita itu terjadi apa sih? Terjadi hipoksia, bisa ya kalau komplikasinya. Atau lama-lama akan menyebabkan kardiomegali kalau misalnya dia takikardi terus kan, otomatis kerja jantung lebih jadi besar. Orang yang kerja terus dia lama-lama ototnya besar kayak hipertrofi gitu ya. Karena sering dipakai kayak orang fitness itu kan dia hipertrofi ototnya, besar-besar karena dia selalu dilatih. Begitu juga jantung, kalau dia takikardi terus lama-lama kardiomegali gitu ya. Terus juga kan terjadi neuropati, karena kan butuh vitamin B12 juga. Bisa juga ketidakseimbangan gerakan otot dan gangguan yang lain. Prognosisnya karena masih belum ada mengancam nyawa itu bonam, fungsinya juga masih bisa sehari-hari dan sanak bonam. Jadi kasus ini adalah 3A bukan gawat darurat ya. Dan kalau kalian mau rujuk ya ke spesialis penyakit dalam gitu. Tapi nggak usah lah, kalau ini kalian bisa ya, bisa dirawat lah. Bisa kok kalian, ya maksudnya bisa sampai tuntas malah. Entar ya Kakak lihat lagi ya, kalau anemia defisiensi besi ya. Setahu Kakak sih malah 4 ya, nanti kita lihat lagi ya. B9, kalau B9 ini folat ya, asam folat ya, kita masuk ke B9 ini DD-nya. Jadi kalau defisiensi B9 dia merupakan defisiensi dari diet sayur-sayur, buah-buahan, dan jeroan. Epidemiologi pada wanita yang tidak menerima asupan asam folat. Afrika Selatan 90% mengalami anemia defisiensi asam folat karena kurang gizi ya. Nah, sama halnya dengan vitamin B12, vitamin B9 juga itu berperan dalam sintesis DNA yang dipengaruhi oleh apa? Oleh oleh ini tadi ya RBC. Jadi metabolisme B9 ini dipengaruhi oleh apa? Eee, homosistein, metionin, ini B12 ya. Tapi kalau folat, folat ini dia, kalau nggak ada folatnya ya nggak terbentuk juga metioninnya, gitu. Jadi folat ini, penting ya untuk, pembentukan, metionin juga gitu ya, begitu. Jadi kalau nggak ada folat, tentunya nggak bisa terjadi pembentukan metionin yang nantinya akan bergabung dengan vitamin B12 untuk membentuk apa, sintesis DNA ya, yang berperan dalam proses pembentukan RBC. Nah, etiologinya apa sih? Jadi dari vitamin B9 ini defisiensinya adalah kurangnya intake atau asupan. Jadi kurang, intake akibat dari gangguan penyerapan atau malabsorpsi, atau kebutuhan yang meningkat kayak hamil, atau obat-obatan yang menghambat penyerapannya, dan defisiensi enzim bawaan dan lain-lain ya. Nah, ini patofisiologi asam folat ya. Jadi sama ya kayak B12 intinya ya, penurunan konsumsi atau obat-obatan yang menghambat penyerapannya. Jadi 3 hal ya. Apa aja obat-obat yang menghambat, peningkatan kebutuhan, dan penurunan intake ya, akibat apa tadi, malnutrisi atau dia nggak nafsu makan. Nah, jadi akan menghasilkan apa, folat yang rendah kadarnya. Di mana kita tahu folat itu fungsinya adalah bersama dengan metil amonil-CoA dengan bantuan folat, adenosine suksinil-CoA, dia seharusnya akan apa ibaratnya sebagai kofaktor di sini ya. Jadi kalau serumnya normal ya dia akan tidak terjadi neurological symptom. Tapi kalau misalnya serumnya tidak normal ya akan terjadi reaksi atau simptom gejala persarapan. Nah, jadi selain itu juga low serum folat ini dia akan menyebabkan gangguan pada pembentukan eee mekobalamin menjadi kobalamin menjadi mekobalamin. Ya, sehingga kadar vitamin B12 juga akan terganggu gitu. Jadi saling berperan yang apa ya, saling berperan satu sama lain. Terus juga dia akan menyebabkan sintesis tiamin yang merupakan komponen dari DNA replikasi itu akan rendah atau lambat. Nah, pada RBC, slower DNA replikasi itu, adalah
sel mitosis yang terjadi akibat sedikitnya fungsional dari hemoglobin. Jadi selnya itu akan membelah sedikit ya, tetapi besar. Itu disebut sebagai anemia makrositer atau disebut megaloblastik anemia. Itu pada anemia asam folat juga. Jadi pada kasus ini sebenarnya kita nyebutnya makrositer karena kita lebih bingung ya antara asam folat atau vitamin B12. Tapi karena kobalamin atau kalau folat tuh banyak di sayur-sayuran jadi karena dia tadi ngomong daging-dagingan, jadi kita lebih memilih B12 ya. Untuk manifestasi klinisnya sama aja ya, lemah letih lesu, lelah lunglai, penglihatan, pusing, telinga berdenging, penurunan konsentrasi, dan bisa disertai dengan gejala anemia, defisiensi B12. Jadi sama aja ya. Pemeriksaan fisik juga takikardia, kalau pucat, laboratorium tentunya didapatkan HB yang menurun dengan gambaran anemia makrositat. Pemeriksaan penunjang kita cek serum B12 dan B9 atau asam folat, oke. Tata laksananya kalau asam folatnya kurang ya kita kasih asam folat gitu ya. Non farmakologisnya konseling dan edukasi untuk konsumsi makanan tinggi kadar asam folat seperti apa? Sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah, dan fortifikasi. Komplikasi sama tadi ya dengan itu dan dia bukan gawat darurat. Jadi ya bisa dilakukan tata laksana awal, ya prognosis juga masih buram, oke? Terima kasih. Gimana Kak, ada yang mau ditanyakan mengenai anemia? Kak, izin tanya. Ya, silakan sayang. Bentar. Kok Tuan M ini bisa bertambah berat sejak 1 minggu terakhir, Kak? Ntar Kakak baca dulu ya. Oh iya, oke jadi bukan sayang. Jadi ujung jari tangan dan kaki yang bertambah berat. Jadi yang bertambah berat bukan berat badannya. Ujung tangan dan kaki sayang. Halo? Ntar Kakak share screen lagi ya. Kita baca sama-sama. Coba kita baca nih. Tuan M, ya jadi dia ini gini. 50 tahun buruh datang ke puskes muda lelah 5 bulan kan. Mengeluh kesemutan dan kebas di ujung jari tangan dan kaki yang bertambah berat. Jadi yang bertambah berat itu ini bertambah hebat gitu maksudnya. Bukan dia tambah berat badan sayang. Apakah jelas? Halo? Iya, Kak. Mm-mm. Jadi dia itu tambah hebat gitu. Kebas. Kalau vitamin B12, asam folat itu berhubungan dengan persyarafan. Ini yang tadi ya. Jadi kalau misalnya ini ya. Jadi salah satu neurological symptom di sini ya. Nah, nah ini ya. Jadi asam folat bisa, vitamin B12 juga ada peranan di sini ya. Jadi metil almonil-CoA itu membutuhkan MM-CoA mutase untuk menjadi suksinil-CoA dan membutuhkan adenosine sebagai kofaktor. Nah, sejak pathway ini tidak ada folat, jadi tidak terjadi ya, gitu. Normal serum MMA atau serum metil ammonic acid itu eh, apa ya? Berhubungan dengan kadar folat. Jadi kalau misalnya vitamin B12 defisiensi atau folatnya defisiensi, ya dia akan menjadi ada apa ya ibaratnya gejala persarapan. Tapi kalau misalnya vitamin B12-nya cukup, ya tidak terjadi defisiensi akan menyebabkan gangguan persarapan. Jadi sebenarnya peranannya di sini itu ada hubungannya ke reaksi eh patofisiologinya ya. Di mana kita tahu B12 ini juga berperan dan asam folat ini berperan juga dalam pembentukan intinya persarafan. Makanya kalau misalnya dia defisiensi, ya ada keluhan tadi di tungkai dan kakinya terasa berat. Maksud terasa berat ini adalah terasa apa ya, bertambah berat itu maksudnya nyerinya itu bertambah hebat. Bukan berat nambah sekilo 2 kilo, bukan. Jadi bertambah hebat gitu kebasnya. Karena salah satu kita tahu ya cyanocobalamin itu sebagai transmitter juga.
ya transmitter persarapan di motorik. Jadi kalau misalnya kesemutan, itu kan berarti transmitternya terganggu ya atau kebas, berarti ada masalah neuropati gitu di ujung jari tangan dan kaki yang bertambah hebat gitu ya. Karena ada defisiensi dari vitamin B12 gitu. Jadi begitu. Apakah jelas? Jelas, Kak. Ya, nanti kalau ada apa makna, tulis aja di grup nanti Kakak jawab semuanya ya. Oke, yang dapat LO ya. Tulis aja sayang. Nanti kalian tulis di grup. Ya, gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyain nggak? Nanti makna sama LO-nya kirim ke kakak ya, kakak jawabin ya. Kakak soalnya masih di Lampung, besok kakak pulang ke Palembang. Jadi kakak belum bisa offline. Kalau offline besok, itu pun kakak baru sampai sore. Iya. Jadi sama kakak offline terus, online terus Eh, atau ada yang offline, Kak? kalau sama kakak, kalau bisa offline, offline. Tapi kalau lagi bisa online, ya online gitu. Tapi kalau sama Fatih itu offline. Dia kan orang Palembang. Maksudnya memang di Palembang tuh lah dia. Kan masih ngurus-ngurus SIP gitu, lagi nunggu SIP keluar. Tapi masih lama, prosesnya lama banget ya ternyata ya. Gitu nunggu kayak gitu aja lama banget. Udah sebulan gitu kakak nungguin kayak gitu. Nggak selesai-selesai. Nanti kalau misalnya masih bingung, kabarin kakak ya. Iya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Jadi, Makna-makna. Nanti, mm, Tuan M ini anemia defisiensi B12 dan B9. Hubungannya ada sama operasinya, sama karena dia kurang makan daging-dagingan, Kak. Itu. betul, betul, betul. Betul sekali. Hmm. Sebenarnya kalau B9 kakak kurang terlalu ya, karena kalau B9 ini kan nama lainnya kan folat ya. Eh, jadi sebenarnya nggak terlalu ya, karena folat ini dia lebih banyak di sayuran. Jadi ini hanya dia apa ya, ibaratnya diagnosis banding. Tapi kalau untuk B12 itu udah pasti pasien ini karena B12 itu dia lebih banyak kandungannya pada daging-dagingan, susu, telur ya. Jadi kalau misalnya dia konsumsi dikit daging-dagingan udah dipastikan dia defisiensinya B12 gitu. Jadi lebih ke B12 kalau dipilih salah satu. Tapi DD-nya asam folat juga bisa karena sama-sama anemia makrositer. Jadi kalau ditanya working diagnosisnya adalah anemia makrositer et causa vitamin B apa defisiensi vitamin B12. Diagnosis bandingnya apa? Anemia makrositer et causa defisiensi asam folat gitu. Jadi morfologinya sama. Jadi kita untuk mendiagnosis pakai morfologi. Morfologinya apa sih? Anemia makrositer atau hipomikro atau normokro normositer. Di kasus ini udah jelas morfologinya adalah makrositer. Sehingga kita diagnosis banding dengan etiologinya. Bisa defisiensi B12, bisa asam folat, tapi pada kasus ini lebih ke B12. Ya, gimana? Kalau yang penyakit cacingan dan penyakit menahun ada hubungannya enggak, Kak? Dengan anemianya.
Oke, itu ditanyain tadi ya. Kalau untuk penyakit cacingan, kalau cacingan itu lebih ke itu ada hubungannya sayang menyangkal ya. Kalau disangkal berarti nggak ada mengarah ke, ayo apa? Perdarahan kronik sayang. Perdarahan kronik itu apa? Itu pada apa? Ayo hipokrom mikrositer. Jadi cacingan, menahun itu biasanya dia bisa penyakit kronis ya. Tapi morfologinya pasti hipomikro gitu. Cacingan, penyakit menahun, anemia penyakit kronis ya. Hipomikro. Sedangkan kalau kita morfologinya makrositer. Kalau makrositer ya pasti antara megaloblastik dan non megaloblastik. Kalau kita yang itu B12 gitu. Jadi kita balik lagi ke pohon anemia sih kalau menurut kakak. Ntar ya kakak liatin ya. Ini kakak buat Osoka. Ntar ya. Nah ini ya ini. Jadi intinya kalian harus jelas. Kita pembagian anemia berdasarkan apa sih? Berdasarkan etiologi atau kalian mau berdasarkan apa pembagiannya? Kalau berdasarkan etiologi itu kan ada anemia karena kekurangan bahan untuk eritrosit besi gitu ya. Atau dia kehilangan eritrosit. Contohnya apa? Perdarahan baik akut atau kronik ya. Ini kalau berdasarkan etiologi atau dia akibat peningkatan hemolisis. Akibat apa? Bisa karena malaria atau karena talasemia gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian bagi berdasarkan morfologi, itu kita bagi tiga sayang. Ada hipomikro, ada kromnormositer, ada makrositer gitu. Kalau di kasus kita kan kita termasuk apa sayang? Makrositer gitu. Jelas ya? Termasuk makrositer karena MCV-nya yang tinggi, makrokorpuskular volumenya yang di atas 100 ya. Nah, ini bisa kita singkirkan karena tadi untuk cacingan sama penyakit menahun itu menyingkirkan anemia karena perdarahan ataupun akibat penyakit kronis. Jadi disingkirkan. Oke? Ya, gimana? Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyain? Sama aja, nanti kakak kasih aja lah slide ini ya. Buat kalian baca-baca ini yang normositer. Ini ukurannya normal, ukurannya 6 sampai ya. Kalau untuk mikrositer, dia ukurannya di bawah 6 mikro ya. Jadi sangat kecil ya. Dengan makrositer dia ukurannya di atas 9 sampai 12 mikro. Jadi besar-besar nih. Oke? Dibandingkan dengan yang ini. Kecil ini besar ya. Ini hipokrom. Hipokrom ini berarti pewarnaannya pucat ya. Tuh. Ini kalian harus paham pohon anemia kalau dia berawal dari hipokrom mikrositer, dari MCV MCH yang rendah ya kita cek serum ironnya ya. Kemudian kita lihat serum ironnya kalau menurun kita bisa evaluasi TIBC dan ferritinnya. Tuh. Nah, begitu juga dengan yang makrositer. Kayak kasus kita nih makrositer. Sebenarnya harus kita cek lebih lanjut adalah retikulositnya. Kok dia retikulosit yang meningkat? Itu mengarah ke suatu perdarahan akut atau ke defisiensi bisa ya. Gitu, seperti kada kasus kita. Oke? Ya, ini kakak kirim ya ke grup ya yang anemia ini ya. Slide kakak ya. Halo, ke grup kita ya. Ada Iya, grup Kak. kita. Siap. Ini nggak apa-apa, ketikin aja di grup. Nanti kakak jawab semua apa maknanya ya. Oke? Oke, Oke, Kak. Dita. Ya, sama-sama. Ada yang lain nggak yang mau ditanyain? Kakak sambil jawab pertanyaan Dita ya. Siapa aja yang ngajarin? Dokter Roshidi ya? Iya, Kak. Oh, Dokter baik Evi. itu.
Dokter Norman, ah ya Mbak Erti. Kalian pakai pretest post-test segala ya? Iya. Bolehlah kalian. Jadi gimana? Dimasukin di IG ya? Iya, Kak. Iya, kakak lihat. Boleh. Jadi belajar dulu dong. Jadi harus fokus ya pas beliau ngajarin ya. Iya, Kak, harus belajar dulu sebelum kuliah. Ya belajar dulu ya sebelum kuliah. Siapa lagi yang ngajar? Dokter Norman. Ya, dokter normal ada, Kak. Itu konsulen kakak semua. Terus siapa lagi? Dokter Roshidi, karena di UMP ya. Terus dokter siapa lagi? Dokter Yeni nggak? Dokter ini tidak ada kayaknya, Kak. Oh nggak ada ya. Itu aja berarti ya. Lagi ini ngajar ya. Enggak, Kak. Hmm. Kalau dokter Mediarti, waduh lebih ini dibanding dokter Arti. Lebih serem. Mm-mm. Kak, kalau hubungan usia dan jenis kelamin terkait kasus, emang ada Ketik aja hubungan? sayang. Ada. Kakak jawab semua ya. Ketik aja. Nanti kakak jawab apa maknanya. Ini kakak lagi ngetik yang punya Dita. Soalnya kalau diketik kan lebih enak ya. Jelas. Mm-mm. Dan referensi. Oke, di grup aja ya. Jadi kita bisa saling baca semua. Ini yang punya Dita, kakak. Ini ya. Udah kakak jawab, tinggal kakak ketikin. Tunggu ya. Makna Tuan M. Data dan keluhan utama mudah lelah. Panjangnya. Oke. Ya, kakak jawab. Mudah lelah. Oh, bentar ya. Kakak copy lagi. Stop. Jadi kalau apa makna keluhan Tuan M mencakup mudah lelah atau adalah mengarah ke suatu kelainan darah disebabkan defisiensi vitamin B12. Nah, pernyataan Tuan M diberi vitamin penambah darah oleh dokter umum bisa menjadi petunjuk awal bahwa eh, pasien memiliki riwayat anemia. Nah, terus Tuan M jarang bekerja.
Dah, kayak ini Amalia ya. Bagaimana mekanisme kesemutan ngebahas di ujung jari tangan? Oke, siap. Kak kirim ya. Dermatologis. Oh, panjang sekali nih yang ini. Yang punya Amalia. Kakak jawabannya tunggu ya. Kakak kirim jawabannya. Mekanisme kesemutan. Dah, ada lagi. Ini yang Amalia oh Widaya. Oke. Hmm, ini hari Selasa ya. Makna tuannya memiliki operasi bagian lambung rawat mereka penting.
Hubungan teroperasi. Dah, oke. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, ini Naura. Oke, kakak jawab pertanyaan Naura dulu ya. Bentar ya, sabar. Kayaknya ada yang mirip-mirip ya. Nih, Naura. Etiologi dari kesemutan ke... Terus ada lagi nggak kira-kira? Ayo, apa diagnosis banding? Diagnosis banding pada kasus anemia makro. Asam folat diagnosis bandingnya. Kalau workingnya diagnosis apa? Defisiensi vitamin B12. Kalau diagnosis bandingnya defisiensi asam folat. Terus etiologi kurang darah. Dah, ada lagi? Silakan. Halo. Oh, ini ada di WA. Kak, boleh dikirim ulang nggak ke yang bagian gambar lambung tadi? Yang mana ya? Gambar lambung di grup ya? Di slide, Kak. Oh, di slide. Oke, oke, Kakak kirim ya.
Agak kabur ya. Ya, ada lagi nggak? Bingung. Kira-kira ayo yang masih bingung. Atau ada LO diketik aja ya, nanti di WA ya. Kak, boleh dijelasin lagi tak, Kak, yang gambar itu? Oh, gambar ini ya. Oke, jadi Mm-mm. kita buka di WA ya. Jadi gambar ini sebenarnya gini. eh Makanan itu diserap di mana sih? Di usus halus ya awalnya. Tapi karena dia melewati lambung ya lambung dulu gitu ya. Jadi di lambung ini sebenarnya ada intrinsic faktor. Ini sambil lihat WA ya. Intrinsic faktor yaitu HCl. Ada HCl, ada intrinsic faktor, sama ada parietal sel. Sel parietal itu dia yang melindungi lambung ya dari asam. Itu. Kemudian misalnya ada makanan nih, makanan kan dicerna awalnya di lambung kan. Di lambung salah satunya makanan apa yang di lambung? Itu vitamin B12 dan asam folat. Vitamin B12 itu didapat dari mana? Dari daging, hati ya. Asam folat dari mana? Dari sayur-sayuran. Kemudian dicerna, kemudian dia masuk ke dalam usus halus, diserap juga di usus halus sebanyak 50-80%. Kemudian dibawa kemana? Ke hati dan sumsum tulang. Kemudian dia akan diekspresikan lewat empedu dan urin. Nah, kalau B9 atau asam folat, dia dalam bentuk poliglutamat ya. Nah, poliglutamat ini dia akan diserap di sepanjang usus halus. Nah, kemudian diapain? Habis diserap itu dihidrolisis. Hidrolisis oleh semua gitu ibaratnya. Sehingga dia nantinya bisa sedemikian rupa digunakan dalam pembentukan RBC. Nah, begitu juga dengan sorry, vitamin B12 ya. Kalau B12 itu prosesnya, ntar ya. Jadi gini, kalau vitamin B12, ntar ya. Kakak kirim ya. Nah, protein hewani yang mengandung vitamin B12. Jadi, kalau hewani, dia lebih banyak B12-nya. Ya. Nah, jadi sebenarnya dia udah ada peranan di lambung ya. Di lambung ini ada HCl. HCl itu sebenarnya pengaruhnya dia melepaskan ikatan dengan protein. Kobalamin nanti dia berikatan dengan protein dan nanti juga di duodenum dia akan dilepaskan oleh protease. Nah, kemudian nanti kobalamin yang bebas dengan faktor intrinsik itu dia akan juga diabsorpsi di ileum terminalis dan berikatan dengan transkobalamin. Nah, nantinya transkobalamin berapa? Transkobalamin 2 gitu ya. Jadi ada 1, 2, dan 3. Tapi pada kasus ini dia transkobalamin 2. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam siklus yang mana dia akan memproduksi juga, membantu produksi, eh, dia berperan dalam eh, pembentukan sintesis DNA hemoglobinnya gitu. Kalau di gambar ini itu sih penjelasannya. Cuman nanti kalau disuruh jelasin intinya penyerapan itu terganggu. Kenapa? Karena ada operasi di lambung. Karena lambungnya itu kan otomatis kalau udah dioperasi udah rusak dong. Ada jejas gitu ya. Ada bagian yang udah dipotong gitu ya. Jadi secara fungsi juga tidak tidak balik lagi ke dulu atau ke sedia kala gitu. Sehingga fungsi penyerapannya terganggu. Yang diserap baik asam folat ataupun vitamin B12 itu akan sedikit yang diserap masuk ke dalam tubuh. Otomatis akan kekurangan kadar vitamin B12 gitu. Jadi intinya seperti itu. Di mana kita butuh vitamin B12 itu untuk apa? Untuk memproduksi, ayo memproduksi apa?
RBC gitu ya. Dia berperan dalam sintesis DNA. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanya atau dijelaskan? Nanti kan kita besok masih kosong. Kalian tutor yang kedua hari apa? Kamis ya? Iya, Kak. Nanti besok ditanya lagi nggak apa-apa, lanjut lagi ya. Di WA nggak apa-apa. Nanti kakak jawab kalau masih bingung. Oke? Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak, guys? Kayaknya cukup, Kak. Nanti dilanjut di WA kalau memang ada. Siap. Oke, kita lanjutkan di WA ya, kalau ada ya. Oke, kakak, cukupkan malam ini ya. Oke, selamat istirahat. Nanti kita lanjut di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Ya, Makasih. sama-sama. Ya.